Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Ria Rapika di program Podcast Mankoraya di studio Podcast Mankota Palangkaraya untuk edisi hari Jumat, tertanggal 21 Oktober 2022. Baik sahabat religi, pada pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan topik pelatihan fasilitator provinsi dan daerah, jenjang MI, MTS, MA, MAK, Zona 1, program PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tendik madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2022. Nah, bersama saya sekarang adalah narasumber kita yang sudah berkenan hadir pada pagi ini, yaitu Bapak Aris Sutikno, SPD, pendidik fisika. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Selamat datang kembali di studio podcast Kota Palangkaraya Bapak. Nah, Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian yang berperan penting dalam pencapaian target pembangunan pendidikan nasional. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan adalah melalui program PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru, kepala madrasah dan tenaga kependidikan madrasah, dan juga melalui implementasi proyek Realizing Education Promise, Support to Indonesian Ministry of Religious Affairs for Improved Quality of Education atau Madrasah Education Quality Reform yang disingkat REP MEQR, yaitu sebuah program investasi SDM yang dikembangkan Kementerian Agama yang sumber pendananya melalui pinjaman luar negeri Bank Dunia dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam rangka mencapai prioritas mutu pendidikan sebagaimana di atas, diperlukan rekrutmen instruktur atau fasilitator yang berkualitas. Nah, sesuai dengan ketentuan PKB Guru disebutkan ada instruktur nasional atau IN, fasilitator provinsi atau PASPROP, fasilitator daerah, kabupaten kota atau PASDA yang masing-masing bertugas di kegiatan level nasional, provinsi, kabupaten, dan juga kota. Yang akan dilakukan di kelompok kerja terdekat yaitu kelompok kerja guru KKG, musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, musyawarah guru bimbingan dan konseling atau MGBK, kelompok kerja madrasah atau KKM, kelompok kerja pengawas atau Pokjawas madrasah. Dalam rangka mendukung implementasi kegiatan komponen 3 proyek Realizing Education Promise, Madrasah Education Quality Reform atau REP MEQR tahun 2022, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Project Management Unit REP MEQR telah melakukan seleksi instruktur dan fasilitator di beberapa provinsi di Indonesia. Nah, sebelum kita mengulik habis tentang topik kita pagi ini, sebelumnya saya dan seluruh keluarga besar Mankota Palangkaraya mengucapkan selamat dan sukses untuk para pendidik Mankota Palangkaraya pada pelatihan fasilitator daerah dan juga provinsi untuk jenjang MA Zona 1, program PKG Guru dan Tenaga Pendidik Madrasah Ditjen Pendis Kemenak RI tahun 2022 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 5 hingga 9 Oktober 2022, termasuk Bapak Aris ya, kemarin bersama teman-teman. Nah, sekarang kita simak penjelasan ringkas dari Bapak Aris. Kemarin yang dari Mankota Palangkaraya sendiri, berapa orang yang berangkat ke Jakarta? Baik, terima kasih Bu Ria. Jadi kemarin yang berangkat dari Mankota Palangkaraya itu ada 11 tenaga kependidikan ya, untuk guru ya. Ada ya tenaga pendidik 11 orang. Terdiri dari ada 6 yang fasilitator provinsi, Fasprovnya. Ya, Fasprovnya. Kemudian ada 5 yang fasilitator daerahnya. Fasprov dan Pasda. Iya, betul. Fasprov dan Pasda ya. Bapak termasuk yang fasilitator? Saya termasuk fasilitator daerah. Iya. Nah, kalau berkaitan dengan fasilitator daerah sendiri, pengertiannya seperti apa sih Pak sama tugasnya gitu untuk fasilitator daerah ini? Jadi setelah kami kemarin mengikuti pelatihan, tugas dari fasilitator daerah khususnya ya, yaitu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh MGMP ya ataupun KKG yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, kalau untuk fasilitator provinsi
juga kurang lebih demikian di provinsinya masing-masing. Jadi Seperti tugasnya itu ya, memfasilitasi kegiatan-kegiatan MGMP ya. Jadi seperti itu. Ini. Berarti fasilitatornya juga termasuk anggota dari MGMP Iya tersebut. benar, betul Ya, sekali. pengurus Ya. juga. Iya, pengurus ataupun anggota juga. Oke. Ya. Kemarin kenapa nih alasan Bapak tertarik mengikuti seleksi Pasda Iya, beberapa betul. bulan yang lalu? Jadi secara pribadi untuk saya sendiri kenapa tertarik mengikuti Fasda ini ya karena pertama saya ingin meningkatkan kemampuan saya ya, dalam artian mendidik fisika ini jadi biar belajar lah ini ingin belajar lebih Tambah ilmu. ya tambah ilmu belajar lebih baik lagi itu yang pertama. Yang kedua ya semoga dengan pengalaman yang kita dapatkan waktu pelatihan nanti kita bisa berbagi dengan teman-teman guru yang lainnya khususnya kalau saya fisika di fisika gitu ya. Kemudian agenda pelatihan waktu di Jakarta kemarin Pak Ya. seperti apa dari hari pertama sampai baik. penutupan? Jadi memang luar biasa kemarin panitia sudah menyiapkan dengan baik ya saya kira demikian. Jadi dari awal kita sudah disiapkan tiket berangkatnya sudah disiapkan itu serentak kami berangkat tanggal 5 ya, tanggal 5 Oktober dan selesainya tanggal 9. Nah, jadi 5 sampai 9 Oktober 2022 dilaksanakan di Jakarta ya di beberapa hotel. Jadi ada 3 hotel karena menurut informasi waktu pembukaan kemarin itu pesertanya cukup banyak ya, hampir 700 peserta se-Indonesia. Nah, kemudian setelah pembukaan kemarin kita langsung dibagi ke kelasnya masing-masing. Maksudnya kelas di sini misalnya saya fisika masuk ke kelas fisika, ekonomi masuk kelas ekonomi dan seterusnya. Jadi ya setelah selesai pembukaan kita sesi-sesi berikutnya sampai penutupan kita per kelas. Oke, per kelas ya. Iya, per dan semua kelas. kegiatannya di hotel juga Iya ya? betul, sampai penutupan di hotel semuanya. Oke. Di resepsi. Dan ini tidak dari Kalimantan saja provinsinya Pak ya? Oh iya banyak dari Sumatera ada, dari teman-teman Jawa juga ada ya. Jawa, Sumatera, ya, kemudian Kalimantan ya banyak kita kemarin. Jadi bisa bersilaturahmi sama Betul sesama tenaga sekali ya pendidik kita dari akhirnya daerah sambil lain. ya kenal dengan teman-teman yang dari daerah lain. Iya. Oke. Kemudian untuk terkait pelatihan kemarin ada tantangan nggak waktu mengikuti materi atau pas lagi prakteknya atau gimana, ada tantangan tersendiri? Baik, jadi tantangan kita kemarin karena ini program nasional ya, kebetulan saya juga baru pertama ikut kegiatan ini. Nah, jadi salah satu tantangan yang cukup menarik kemarin kita harus disiplin dalam hal mengisi daftar hadir yang online sifatnya. Jadi daftar hadir itu sudah disiapkan. Waktu pengisian daftar hadir online itu hanya 1 jam. Jadi kalau lewat pengisiannya kita akan lewat juga mengisi daftar hadir itu yang online itu. Nah, itu salah satu tantangan yang cukup saya rasakan dan mungkin beberapa teman rasakan juga karena ini nggak biasa ya, karena kalau sudah lewat ya lewat. Jadi kita harus disiplin memperhatikan jadwal-jadwal yang telah diberikan oleh panitia. Oke, absennya dari jam berapa waktu itu? Masing-masing. Jadi dalam 1 hari itu 3 kali absennya. Jadi kali absen. jadi pagi, kemudian siang, kemudian menjelang malam. Jadi 3 kali dalam sehari. Dan itu harus masing-masing harus mengisi daftar hadir online tadi. Menggunakan gadget masing-masing ya. Betul ya. Tapi ada juga yang absennya menggunakan yang manual. Yang manual ada juga ya. Tapi kalau yang manual itu mungkin untuk membackup sehari 1 kali saja. Tapi yang membuat kami tertantang ya yang tadi ya terkait dengan absensi yang harus 3 kali sehari dan itu harus disiplin sesuai waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Iya. Dan juga di per kamar masing-masing 1 orang ya, jadi betul. Tidak ada yang mengingatkan. Nggak ada yang mengingatkan. Jadi kita harus disiplin masing-masing ya. Mungkin karena masih corona belum hilang 100%. Jadi kemarin kita peserta ini 1 kamar 1 peserta. Jadi kita harus bisa membawa diri masing-masing gitu. Iya. Tapi ada dibuat juga WhatsApp grup Pak ya misalnya. Oh, ada. Jadi grup kelas ada. Fisika dan betul. Jadi grup kelas kami ada dan mungkin di situ kita sering mengingatkannya. Iya. Nah, untuk materi yang disampaikan
di saat pelatihan, apakah cukup puas atau ada yang berkesan nggak materi yang sampai sekarang masih diingat? Betul betul. Jadi kalau saya sendiri luar biasa cukup berkesan ya terkait dengan khususnya di kelas saya di kelas fisika. Jadi untuk materi-materi yang didapat di sana, terutama di materi yang praktek ya, itu ada praktek-praktek yang ternyata sederhana yang bisa kita lakukan, namun selama ini belum pernah kita lakukan. Nah, jadi di situ ada praktek-praktek fisika yang cukup mudah dan sangat menantang. Ya, jadi saya sendiri baru mengalaminya waktu pelatihan ini. Seperti gitu. apa waktu itu, Pak? Ya, salah satunya praktek terkait dengan kapasitor. Jadi kapasitor itu prinsipnya sederhana, itu mengumpulkan energi atau mengumpulkan elektron. Nah, waktu itu kita mencoba pakai alat yang sederhana, dan setelah selesai itu ternyata ada loncatan api ya dari alat itu, dan itu menunjukkan adanya elektron yang berpindah tadi. Nah, itu cukup berkesan bagi kami semuanya. Saya kira itu rata-rata teman kami sekelas sangat berkesan terkait hal itu. Jadi wah, ini luar biasa karena perjuangannya untuk mengumpulkan elektron tadi ya, dengan cara menggosokkan pipa dengan kain wol, kemudian kita dekatkan di bola yang ditutup dengan styrofoam itu ya. Nah, itu sederhana tapi cukup luar biasa, dan kami sangat senang ketika percobaan itu berhasil karena cukup menantang percobaan itu. Nanti bisa dipraktekkan lagi sama ya, siswa ya? Boleh. Ya. Kalau untuk instrukturnya sendiri kan instruktur nasional Pak ya? Betul. Ada kesan tersendiri untuk instrukturnya? Luar biasa instruktur kami ya, instruktur nasional kami. Walaupun sebenarnya instruktur kami ini ya sama guru juga, jadi guru SMA, maksudnya guru aliyah ya, yang ada di daerah lain yang kebetulan beliau ini terekrut menjadi instruktur nasional. Jadi lolos seleksi. Nah, jadi beliau itulah yang menjadi mitra kami dalam belajar ya. Jadi belum menempatkan atau memposisikan diri ya, kita sama-sama belajar gitu. Jadi seperti belajar dengan teman-teman sendiri. Jadi kesan kebersamaannya cukup bagus, cukup luar biasa. Ya. Seru Pak ya. Ya. Dan hal apa nih yang paling disukai saat pelatihan kemarin dari hari pertama sampai hari terakhir? Ada yang masih diingat? Ya, secara umum selain prakteknya, hal yang kami sukai ya salah satunya kita bisa bertemu dengan teman-teman kita dari berbagai daerah, kita saling mengenal, berbagi informasi dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, materi-materi yang kita peroleh ya, selain praktek kan ada teori juga. Nah, itu juga cukup membuka wawasan kami, menambah mungkin pengalaman kami ya terkait dengan materi-materi yang yang teori ya, itu. Jadi saling cukup bagus ya. Berkesinambungan Pak ya. Iya, betul. Jadi ada teori, ada prakteknya. Nah, untuk berikutnya bagaimana nih tips dan trik saran ketika mengikuti seleksi fasilitator baik yang daerah atau provinsi untuk tahun berikutnya nih? Baik. Kalau ini ada masanya ya Bapak Pasda ini? Iya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu? Nah, ini untuk sementara kita tidak tahu ya sampai kapan gitu. Selesainya. Yang kami tahu, kami ada sertifikatnya ya. Jadi itu yang istilahnya mungkin legalitas kita sebagai Fasda untuk kegiatan-kegiatan di MGMP. Nah, kemudian untuk saran kalaupun nanti ke depan masih ada lagi mungkin perekrutan Fasda ataupun Fasprof, ya yang pertama ya kita harus luruskan niat dulu. Ini jadi kita luruskan niatan kita untuk ikut ini apa. Yang pasti benar. Kita ingin menjadi lebih baik, menambah pengalaman, wawasan, dan mungkin kita akan berbagi dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu yang pertama. Oke, berikutnya pesan juga nih untuk teman-teman sesama tenaga pendidik yang sedang menonton podcast ini, supaya ada minat untuk mengikuti jejak Pak Aris dan kawan-kawan fasilitator lainnya selain yang tadi, apa nih pesannya gitu? Ya, pesan saya kepada teman-teman guru yang lain, jadi mari kita sama-sama belajar dan kita tingkatkan percaya diri kita, dan mari kita sama-sama menyadari bahwa sangat penting ya tugas kita ini ya untuk mendidik peserta didik menjadi generasi penerus bangsa yang
berhasil, yang sukses, yang mengisi pembangunan ini dengan baik kan begitu. Jadi mari kita sama-sama belajar, kita tingkatkan kapasitas dan kemampuan kita, dan kita ya intinya ilmu itu tidak akan ada habisnya kira-kira begitu. Jadi kita harus tetap belajar, kita tetap meningkatkan kapasitas kita masing-masing di setiap kesempatan yang ada. Mungkin begitu. Oke, baik. Oke, Terima kasih sekali Pak Haris, Baik. sangat menginspirasi Ya. obrolan kita hari ini. Iya. Dan ada yang mau ditambahkan mungkin Pak Haris? Cukup sekian? Mungkin saya kira cukup ya, saya sudah Oke. cukup panjang lebar, insya Allah cukup. Oke. Ya. Nah, tidak terasa sampai juga kita di penghujung program podcast hari ini. Semoga apa yang kita bahas pagi ini dapat bermanfaat dan kita bisa mengambil value dan pelajaran dan dapat menginspirasi terutama untuk sahabat religi yang menyaksikan podcast ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Haris Sutikno yang sudah berkenan hadir kembali di studio podcast kita, dan kita berjumpa kembali ya Pak lain waktu, lain kesempatan. Dan demikianlah perjumpaan kita sahabat religi dalam podcast Man Kota Palangkaraya edisi Jumat 21 Oktober 2022 dengan tema pelatihan fasilitator daerah dan provinsi jenjang MA MAK zona 1. Akhir kata, saya Ria Rapika pamit bersama seluruh kru studio podcast Man Kota Palangkaraya bertugas pada pagi ini. Pamit undur diri dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan di episode podcast berikutnya. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak Ya, Haris. masih. Ya.